Assalamualaikum warahmatullahi teler teler. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seluruh pemirsa dan pecinta media NU Center Kecamatan MWC NU Kecamatan Palengahan yang saya banggakan dan terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini merupakan hari ke-10 dari hari kita berpuasa. Semoga 10 hari yang telah berlalu ini semua ibadah yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah yang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah riwayat, bahwa dalam bulan Ramadan awalnya adalah rahmah dan pertengahannya adalah maghfirah, dan akhir dari bulan Ramadan merupakan itqun minan nar. Dan kita sudah sampai kepada 10 awal, yaitu awwaluhu rahmah, 10 hari awal dari bulan Ramadan, dan kedepannya mulai malam hari ini merupakan hari ke-11 sampai berakhirnya bulan Ramadan nanti. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna, serta menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pecinta media MWC NU Kecamatan Palengahan, pada kesempatan kali ini kami akan meneruskan pembahasan dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri beberapa hari sebelumnya. Beberapa hal yang saya saat ini kebagian mengkaji tentang kitab Izatun Nasyi'in karangan Syekh Mustafa Al-Ghilawini, yaitu pada bab nasionalisme. Sebagaimana kita ketahui bahwa nasionalisme adalah merupakan hal yang wajib dipegang teguh dan dipahami oleh semua warga negara di manapun itu berada, terutama kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu harus tetap menjaga dan melestarikan nasionalisme atau cinta tanah air, sebagaimana merupakan salah satu jargon warga NU, yaitu hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Oleh karena itu, pada saat ini saya akan membacakan kajian kitab dari kitab Izatun Nasyi'in dengan bab al-wataniyah atau yang ke-20, kajian yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bi ulumihi wa bikum fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ajibtu li ahadin qattu ajabi amman yad'il wataniyatah wa yaz'uma annahu yafdil watana bidamihi wa malihi summa tarahu syadidan fi takhribi sayasihi bima ya'tihi min durubin nikayati fihi. Yang artinya, saya, kata muallif menyampaikan, belum pernah merasa heran sama sekali, melebihi keheranan saya terhadap orang yang mengaku berjiwa nasionalisme dan mengklaim
bahwa dia telah berkorban dengan darah dan hartanya demi negara. Namun orang tersebut ternyata berupaya keras merusak benteng-benteng pertahanan negara dengan berbagai macam tindakan kesewenang-wenangan. Dalam pembahasan kalimat yang pertama ini atau paragraf yang pertama ini, muallif yang menyusun kitab ini menyatakan bahwa saya sangat takjub atau heran kepada orang yang mengaku berjiwa nasionalisme, dirinya mengaku berjiwa nasionalisme dan mengklaim bahwa dia telah berkorban dengan darah dan hartanya demi negara. Namun orang tersebut ternyata berupaya keras untuk merusak benteng-benteng ketahanan negara tersebut dengan berbagai macam tindakan kesewenang-wenangan. Hal ini sering terjadi di negara demokrasi atau negara republik, yang mana negara demokrasi ini didasarkan pada sistem yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Akan tetapi nasionalisme yang dimaksud di sini adalah nasionalisme secara umum. Baik itu nasionalisme di negara yang demokratis ataupun negara republik ataupun non republik atau negara kerajaan. Bagaimanapun nasionalisme ini tetap harus kita jaga sehingga tidak boleh kita berkhianat kepada negara atau melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Boleh itu karena kita memiliki pengaruh ataupun karena kita memiliki harta ataupun kita karena memiliki kelebihan ilmu yang melebihi daripada orang lain, maka sebaiknya tetap kita menjaga apa yang kita miliki tersebut digunakan untuk sebaik-baik negara kita dan menjaga rasa nasionalisme kita bersama. Kemudian muallif meneruskan, laisa kullamay yunadi bil wataniyah wataniyan hatta tarahu amilan al watani bima yuhyihi badilan ma'azzah wahanah fi sabili tarqihi yas'a ma'as-sa'ina fi ila'i sya'nihi wa yansabu ma'an nasibina fi hifdi kiyanihi. Yang artinya tidak setiap orang yang menganjurkan semangat nasionalisme itu berjiwa nasionalisme sejati. Sebelum engkau melihatnya sendiri, ia telah melakukan pekerjaan yang dapat menghidupkan negara dengan mengorbankan segala miliknya yang berharga dan yang tidak berarti untuk menjunjung tinggi martabat negara dan bekerja keras bersama kawan-kawan senasib membela negaranya. Para pemirsa media MBCNU Pelengahan yang saya banggakan, kemudian muallif meneruskan bahwa di zaman muallif sendiri, yaitu kisaran 1990-an, karena muallif ini diperkirakan lahir di tahun 1988 dan wafat pada 1944 Masehi, atau kurang lebih beliau ini berumur 58 atau 58 tahun. Dan di masa itu memang sangat
gencar-gencarnya seluruh kaum muslimin sedunia mengajarkan seluruh umat, para cendekiawannya untuk tetap berpegang teguh menjaga negara dan melestarikan yang namanya nasionalisme. Oleh karena itu wajarlah beliau menyatakan pada saat itu, dan ini sangat juga relevan pada kita pada saat ini untuk menjadi nasihat dan sebagai bekal bagi para pemuda-pemudi maupun seluruh anak bangsa untuk tetap menjaga nasionalisme ini agar tetap terjaga dan dijaga semampu kita. Oleh karena itu, dalam lanjutan nasihat beliau kepada kita semua yang menyusun kitab ini, beliau menyatakan tidak setiap orang yang mengajarkan semangat nasionalisme ini berjiwa nasionalisme sejati. Dalam artian kita harus membentuk dan membangun orang-orang yang bisa menjaga nasionalisme ini. Karena sebagian orang menurut beliau, sebelum engkau melihatnya sendiri, ia telah melakukan pekerjaan yang dapat menghidupkan negara dengan mengorbankan segala miliknya, yang berharga dan yang tidak berharga, demi kemajuan negara, serta mau berusaha bersama-sama orang lain untuk menjunjung tinggi martabat negara dan bekerja keras bersama kawan-kawan senasib membela negaranya. Kemudian beliau melanjutkan penulisannya, amma man yas'a fima yafutu fi addihi wa yakmiru fi sa'idihi faqad ba'da ma bainahu wa bainal wataniyah walau warafa'a aqiratahu wa mala'al aqtarah durakhan wa nada fil ummati an inni minal wataniyinal mukhlisin. Yang artinya, adapun orang-orang yang berusaha melakukan sesuatu yang dapat melemahkan kekuatan negara dan mematahkan sendi-sendinya, maka dia masih jauh disebut orang nasionalis. Walaupun dia telah berteriak-teriak dengan suara yang dapat didengar ke seluruh penjuru negeri dan berulang-ulang menyatakan saya adalah orang nasionalis sejati. Pemirsa pecinta media MWCNU Kecamatan Pelengahan yang saya hormati dan saya banggakan, memang pada setiap kita ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Akan tetapi dalam hal nasionalisme kita harus bersatu, tidak boleh memandang kita terlalu banyak kelebihan ataupun memiliki banyak kekurangan. Karena dalam menjaga nasionalisme ini kita tidak butuh hanya berteriak-teriak bahwa saya adalah orang yang paling nasionalis atau yang nasionalis sejati. Kita tidak perlu seperti itu, tetapi kita harus membuktikan bahwa kita harus menjaga dan membangun negara kita, bangsa dan negara Indonesia ini agar lebih baik dan lebih maju serta bermanfaat dan bermartabat. Sehingga pantaslah beliau dalam kitabnya ini menyarankan kepada setiap warga negara di seluruh dunia, jangan hanya bisa mengaku dirinya ini seorang yang nasionalis, tapi harus membuktikan dirinya kepada seluruh warga negara dan seluruh bangsa bahwa dia adalah seorang yang nasionalis sejati, yaitu memberi manfaat yang terbaik
bagi bangsa dan negara. Para pemirsa dan pecinta media MWC NU Kecamatan Pelengan yang saya banggakan, beliau juga meneruskan dalam catatan dan tulisannya dalam kitab Idhatun Nasyiin, al-wataniyatul haqqu hiya hubbu islahil watan was-sa'yu fi khidmatihi wal wataniyuh kullul wataniyuh may yamutu liyahya watanahu wa yamradu litasihah ummatahu. Ala inna lil watani ala abnaihi huquqan fakama la yakunul ibnu ibnan haqiqiyan hatta yaquma biwajibil ubuwati fakadzalika ibnul watani la yakunu ibnan barran hatta yanhadah bi'aya'i khidmatihi wa yadfa'a an himahul mu'dinah wa yaduda an hiyadihi al-mudallisin, yang artinya nasionalisme yang sejati adalah kecintaan berusaha untuk kebaikan negara dan bekerja demi kepentingannya. Sedangkan seorang nasionalis tulen atau nasionalis sejati adalah orang yang rela mati demi tegaknya negara dan rela sakit demi kebaikan rakyatnya. Akan tetapi yang terjadi negara kita ini menikmati, para pejabatnya kebanyakan menikmati kekayaan negara tanpa memperhatikan keadilan serta kesusahan para warga negara yang masih dalam keadaan tidak mampu dan serba kekurangan. Maka mungkin ini merupakan kritik bagi para pejabat dan pemangku kebijakan di negeri ini, bahwa sedianya siapapun yang namanya warga negara, termasuk itu pejabat ataupun non pejabat, tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat, masyarakat dan rakyatnya, karena Indonesia dibangun untuk kebaikan bersama, bukan untuk kelompok ataupun kepentingan politik semata atau untuk kekayaan semata. Maka dari itu beliau juga berpesan dalam penyampaian selanjutnya, ingatlah bahwa negara itu memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi penduduknya. Seorang anak baru dianggap sebagai anak yang sebenarnya apabila telah melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap ayahnya. Begitu pula melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap putra bangsa. Tidak bisa disebut putra yang baik kecuali jika dia mau bangkit, sanggup memikul beban dan tanggung jawab untuk mengabdi pada negara, mempertahankan negara dari rongrongan para provokator dan membendung usaha-usaha para pengkhianat atau pejuang-pejuang palsu. Kita lihat bangsa kita saat ini memang sangat ironis sekali. Di satu sisi bagi sebagian merupakan kebanggaan, tapi di mayoritas bangsa dan anggapan dari anak negeri sendiri, kita masih sangat banyak kekurangan di sana sini, termasuk ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu beliau Syekh Mustafa menyampaikan dalam sebuah catatannya, sebagai warga negara kita tidak ubahnya seperti anak bagi seorang putra bangsa, ataupun kita adalah putra bangsa dan negara kita adalah ibu pertiwi. Mohon maaf ada kekeliruan sedikit. Yang artinya apabila kita merasa sebagai seorang putra, mari kita buktikan hal
atau perjuangan yang terbaik untuk bangsa, sehingga kita menjadi salah satu orang yang bisa dibanggakan pada masa saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Kemudian beliau juga menekankan kepada kita sebagai putra bangsa harus tetap bangkit, sanggup memikul beban dan tanggung jawab untuk mengabdi kepada negara, serta mempertahankan negara dari dongrongan para provokator dan membendung usaha-usaha para pengkhianat atau pejuang-pejuang palsu. Hati-hati dengan provokator, pengkhianat dan pejuang-pejuang palsu ini. Di zaman Rasulullah, orang-orang ini sangat mengganggu perjuangan dan kemajuan Islam pada masanya. Mereka mengaku Islam tapi tidak seperti orang-orang Islam yang lain. Mereka berjuang untuk Islam tapi mereka mengambil keuntungan dari yang terjadi pada umat Islam. Kemudian mereka juga berjanji untuk setia kepada Islam tapi ternyata mereka berkhianat kepada Islam. Sama dengan penduduk negara-negara dimanapun, di sana memang ada yang memang pejuang murni, nasionalis murni, pun juga ada provokator dan juga pengkhianat serta pejuang-pejuang palsu. Maka kita harus selektif dan hati-hati melihat orang-orang yang kata pepatah singa berbulu domba. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kajian kitab Idhatun Nasyi'in pada sore hari ini. Sekali lagi ini tentang sebuah bab al-wataniyah atau nasionalisme. Saya lanjutkan, wa min hadhil huquqi taksiru sawadil muta'allimin al-mutakhalliqina bi sahihil akhlaq al-maghrusi fi qulubihim tilkal hikmatil masyhurati hubbul watani minal iman wa dzalika la yakunu illa bibadlil mali fi sabilil masalihil ammati wa ifraghil wus'i fi tasydidil madarisi allati tamfusu fi raw'in nabitati ruhal wataniyah wa tumbitu fi nufusihim wirasa fadilatin wal amalis salih wa tuhibu bihim liyanhadu mata balagu mablaghar rajuliyati ila khidmati hadzal watani at-ta'assas alladhi darrahu abna'uhu aktsar mimma darra bihi a'da'uhu. Yang artinya, para pemirsa sekalian, di antara kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap putra putri bangsa adalah meningkatkan jumlah orang-orang terpelajar. Artinya sebagai warga negara kita tidak boleh bodoh, harus belajar, harus terdidik dan memberi pendidikan kepada yang lain. Yang bermoral tinggi dan baik tak hanya berpendidikan tapi kita harus memiliki moral. Dalam artian ulama-ulama terdahulu kita menyatakan tidak apa-apa seorang muslim itu memiliki dua kemampuan, yaitu kemampuan imtak dan iptek, iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu sangat pantaslah di zaman masa kini, pada saat-saat ini, pemuda, mari kita jangan hanya menjadi penonton di negeri sendiri, tapi kita harus berkreasi membangun negeri ini agar lebih maju, bermakna, berwibawa, serta bermanfaat kepada semuanya. Jadi kita jangan lupa apa yang telah diberikan Allah kepada kita, yang merupakan pengetahuan, kecerdasan dan lain sebagainya, harta, ilmu, kekuatan dan lain sebagainya. Semuanya Allah menyarankan kepada kita untuk digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan agama serta kepentingan lahir dan batin kita, iman dan iman kita, pun juga kepentingan kita di masa-masa yang akan datang. Seperti apa yang
firmankan oleh Allah, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataqallah, Allah berfirman, wabtaghi, carilah dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, ad-daral akhirata, yaitu rumah akhirat. Yang dimaksud dalam hal ini adalah surga. Pun juga Allah Subhanahu wa taala meneruskan dalam ayatnya ini, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Dalam artian kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan transaksi-transaksi, melakukan kreasi-kreasi, melakukan hal-hal baru yang bermanfaat, seperti yang dihimbaukan oleh Imam Ghazali dalam jargon kita juga sebagai Nahdiyin, Nahdiyat, al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Al-muhafadzatu 'alal qadimis salih, menjaga tradisi lama yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mencari hal-hal baru yang lebih baik, al-aslah, yang lebih baik. Para pemirsa pecinta media MWCNU Kecamatan Pelengahan yang saya banggakan, saya lanjutkan bacaan terjemah ataupun makna dari lafal nasionalisme tadi. Saya ulangi sekali lagi, di antara kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap putra bangsa adalah meningkatkan jumlah orang-orang yang terpelajar dan bermoral tinggi dan baik, yang telah tertanam kuat dalam dadanya kata mutiara yang amat terkenal, yakni cinta tanah air itu adalah bagian dari keimanan kita. Upaya meningkatkan jumlah orang-orang terbelajar tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan mengorbankan harta dengan niat demi kemaslahatan umum, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang dapat menghembuskan jiwa nasionalisme pada jiwa para pelajar, yang dapat memupuk gagasan-gagasan mulia dan amal saleh dalam jiwa mereka, dan sanggup membangkitkan mereka tatkala mereka menjadi dewasa untuk berkhidmat demi kepentingan negara yang sedang berada di ambang kehancuran akibat ulah putra-putra negara yang tidak bertanggung jawab, yang kejahatannya melebihi kejahatan musuh-musuh yang sebenarnya. Para pemirsa media MWCNU Kecamatan Pelengahan yang saya banggakan, sekali lagi sebagai putra-putri bangsa, pantas dan wajarlah kita, atau merupakan suatu keharusan bagi kita semua untuk tetap belajar, mencari ilmu, serta berkreasi, mencari sesuatu yang baru untuk dan demi kemajuan negeri kita ini. Beliau juga menyampaikan bahwa pentingnya lembaga-lembaga pendidikan untuk mendidik setiap warga negara dimanapun mereka berada, terutama di Indonesia, di negara kita ini, untuk mencari ilmu dan berkhidmat serta menjadi pejuang negara selanjutnya dan menjadi seorang nasionalis berikutnya. Para pemirsa media MWCNU Kecamatan Pelengahan yang saya banggakan, kemudian yang terakhir yang bisa disampaikan pada pertemuan sore hari ini, bahwa nasionalisme adalah sesuatu yang harus
kita tetap jaga dan lestarikan, dan kita sampaikan dan wasiatkan kepada anak cucu kita agar supaya negara kita aman dari rongrongan dan kejahatan dari semua pihak, baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat dalam surat Al-Imran, waqtasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada